Audio Jungle. Halo siswa-siswi hebat di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan saya, Pak Guru Radius Paramita Simajuntak SPD, guru di SMA Negeri 1 Serandorong, Kecamatan Serandorong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Apa kabar siswa-siswiku? Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan saya, dalam kondisi sehat juga. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang menimpa seluruh dunia dan tak luput juga negara kita, Indonesia, dan kita mengalami wabah virus yang begitu berbahaya sehingga kita melakukan pembelajaran secara daring. Mudah-mudahan kamu yang masih tetap belajar di rumah dapat menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah melalui pembelajaran menggunakan metode saintifik dan problem-based learning, peserta didik dapat mensyukuri nilai-nilai sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Materi pelajaran kita hari ini adalah bab 3, Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia, pada materi Sistem Hukum di Indonesia, yang di dalamnya kita akan membahas mengenai makna dan karakteristik hukum. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai penggolongan hukum. Sebelum Bapak jauh menjelaskan tentang materi kita, sistem hukum di Indonesia, coba kamu bayangkan bagaimana dengan sebuah negara tanpa adanya hukum. Apa yang akan terjadi? Dan coba lagi kamu bayangkan dengan sebuah sekolah tanpa adanya aturan. Apa yang akan terjadi? Nah, tentunya sebuah negara tanpa hukum, sekolah tanpa adanya aturan, tentunya kehancuran yang akan ada. Kenapa demikian? Karena tidak ada aturan. Nah, manusia harus ada yang menertibkan. Siapa yang menertibkan? Nah, negara, sekolah tentunya harus membuat aturan atau hukum. Ini sama halnya dengan kebun binatang. Kenapa saya contohkan dengan kebun binatang? Kita ketahui kebun binatang banyak di sana berbagai jenis hewan. Ada hewan buas. Bagaimana hewan buas ini jikalau tidak dikandangkan? Apakah akan layak untuk dikunjungi? Kalau ada wisatawan yang mengunjungi kebun binatang di mana hewan buas berkeliaran tanpa dikandangkan, apakah aman bagi wisatawan? Tentunya tidak. Kebun binatang aman karena ada kandangnya, sehingga aman untuk dikunjungi. Ini sama halnya dengan hukum tersebut. Hewan buas itu tadi atau kebun binatang itu tadi, kandangnya inilah yang menjadi hukumnya atau aturannya.
Seperti itulah sifat daripada hukum. Berlaku untuk sebuah negara dan berlaku untuk sekolah. Untuk memperdalam pemahamanmu tentang sistem hukum di Indonesia, coba kamu lihat cuplikan materi di bawah ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Setelah kamu mengamati media pembelajaran yang telah saya bagikan, Bapak harapkan kamu dapat mengetahui dan memahaminya. Nah, untuk itu sekarang menguji pemahamanmu, Bapak akan mengirimkan tugas kepadamu dengan waktu 15 menit. Saya rasa sudah cukup untuk menyelesaikan tugas yang akan Bapak berikan kepada kalian. Baiklah siswa-siswiku, tugas individu yang Bapak berikan kepada kalian, kalian sudah mengerjakannya dengan baik. Dan waktu yang saya berikan kepada kalian, saya rasa sudah cukup untuk mengerjakan tugas ini. Sekarang, yang akan kamu lakukan yaitu coba kamu bandingkan hasil daripada tugas yang kamu berikan dengan kunci jawaban yang akan saya bagikan di bawah ini. Materi pelajaran kita saat ini tentang sistem hukum di Indonesia, makna dan karakteristik hukum, dan penggolongan hukum telah selesai. Untuk itu, saya akan mengirimkan pembelajaran kita atau materi pelajaran kita di pertemuan yang akan datang, dan berikut juga dengan tugas yang akan saya berikan hari ini kepada kalian. Dan kalian juga harus mengirimkan kembali kepada Bapak jawaban daripada tugas yang saya berikan. Kesimpulan daripada pelajaran kita kali ini adalah di sini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pertemuan ini, tadi saya sudah memulai dengan berdoa. Dan ada baiknya kita tutup juga dengan Hello, it's me. I was wondering if after all these years I'd like to meet and to go over everything. They say the time's supposed to hear